terukur. Dalam arti terukur itu kan ya kepolisian atau aparat penegak hukum bisa melihat, menilai sejauh mana tindakan yang harus dilakukan terhadap daripada melumpuhkan si begal tersebut. Betul. Ya kan? Ya kita sepakat, namanya kita sepakat dan setuju bahwasanya yang namanya setiap tindak pidana itu atau kejahatan-kejahatan tersebut, ya kan, semua itu harus bisa itu diberantas, ya kan, harus kita bisa jauhi, kan begitu Bung Albert, sehingga menciptakan Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankung Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, sahabat Bankung Berbicara, kembali lagi bersama kami di sini. Saya tidak sendirian, kita selalu ditemani oleh Bung Dr. Kandidat Efesus Dion Marlan Sinaga SHMH yang tidak bosan-bosannya memberikan kita edukasi, berpikir, wawasan seputar hukum. Ya, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, kita sapa Bung Naga terlebih dahulu. Ya, Bung, gimana situasi kota Pekanbaru yang saat ini yang dijuluki sebagai kota bertuah? Baik, terima kasih Bung Albert, terima kasih sahabat setia Bankung dimanapun berada. Tentu kalau kita berbicara Pekanbaru, yang pertama dia suasananya, ya kan, suasananya itu hidup dalam penuh kedamaian ya. Apalagi Bung Albert sampaikan tadi, bermarwah bertua ya. Ya. Dan juga itu kota lancang kuning ya Bung Albert ya, itu salah satu sebutan daripada kota Pekanbaru. Artinya itu disematkan untuk menjaga daripada kedamaian, ketentraman di kota Pekanbaru. Bung Albert ya. Ya, walaupun saat ini kita mengetahui perburuan terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas yang namanya terkait dengan peredaran gelap narkotika Bung Albert ya, bahkan hampir seluruh Indonesia perburuan terus dilakukan ya. Hanya saja kita menghimbau supaya jangan sampai ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang ikut terlibat atau katakanlah membackingi Bung Albert ya. Ya, karena selain merugikan diri sendiri, juga ini akan merugikan daripada bangsa dan negara Bung Albert ya. Ya, itu yang mau kita sampaikan, supaya betul-betullah kita ayo membersihkan, sama-sama kita lakukan gerakan bersih-bersih terkait dengan narkotika. Karena ketika negara kita bisa bersih dari narkotika, tentu ini akan menjadikan generasi emas, generasi penerus bangsa yang akan terhindar daripada narkotika tersebut. Begitu, ya, seperti yang disampaikan Bung Naga bahwasanya saat ini daripada pihak kepolisian kita ya sedang gencar-gencarnya untuk memberantas tindak pidana narkotika ya, khususnya di Riau ya. Di video sebelumnya Bung Naga sudah sampaikan hampir 500 orang telah ditangkap pada saat operasi yang dilakukan beberapa minggu yang lalu oleh pihak Polda Riau. Dan lepas daripada itu ya, yang mana pembahasan kita pada hari ini mengenai begal. Ya, karena berhubungan dengan apa yang saat ini terjadi di negara kita, begal terus marak terjadi, baik itu di malam hari, siang bolong maupun di depan kita sendiri, begal tersebut terjadi. Aksi mereka sangat-sangat membahayakan, baik itu orang sekitar kita maupun para korban. Ya, khususnya di kota Pekanbaru, Bung, kemarin terdapat beberapa begal yang membuat masyarakat semakin resah atas keberadaan begal ini. Dan itu harapan kita kepada khususnya Bapak Kapolda Riau supaya memberantas para oknum-oknum pelaku begal tersebut, supaya rasa aman, damai, dan tentram di tengah-tengah masyarakat itu terwujud dan tanpa adanya rasa ketakutan. Dan menyinggung hal demikian, yang menjadi topik pembahasan pada episode kali ini mengenai seorang polisi di Lampung yang meninggal dunia akibat ditembak oleh 2 orang pelaku begal, yang mana polisi ini sebelumnya untuk memberhentikan tindakan begal tersebut, pencurian motor yang ada di Lampung, dan atas tindakan kepolisian tersebut berakibat nyawanya menghilang akibat ditembak oleh kedua pelaku begal. Dan
atas kejadian tersebut ya daripada pihak Polda telah memburu ya, telah memburu dan menangkap 2 orang pelaku tersebut dan satu orang ya sebagai penembak ya juga telah ditembak mati oleh pihak yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut melakukan perlawanan yang membahayakan aparat yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Dan dengan hal demikian munculnya satu kalimat yang menghebohkan negara kita, Bung, yang mengatakan bahwa jika ada pelaku begal yang melakukan perlawanan yang membahayakan diri orang lain maupun aparat, langsung ditembak mati di tempat. Nah, terhadap sepenggal kalimat tersebut, pandangan hukum Bung Naga bagaimana, Bung? Ya, baik, terima kasih Bung Abed, terima kasih sahabat Setibankum. Ya. Tentu kalau berbicara dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya tindak pidana tentu banyak, macam-macam Bung Abed ya. Ya. Karena baru saja kita tadi berdiskusi terkait dengan tindak pidana narkotika, ya kan? Ya. Nah, ada juga sekarang ini tindak pidana terkait dengan kekerasan, kan begitu Bung Abed ya. Betul. Artinya di sosial media kita selalu kita itu hampir tiap hari membaca adanya itu dugaan tindak pidana yang tadi itu terkait dengan artinya kekerasan ya. Betul. Termasuk tadi itu artinya ada kelompok-kelompok begal kan. Begal. Kalau dilihat begal ini berarti lebih kepada kelompok-kelompok keji, kelompok-kelompok sadis yang melakukan aksinya itu tanpa artinya itu berpikir panjang ya. Artinya apakah orang ini nanti ketika dia melakukan itu selamat atau tidak, kan begitu, tanpa melihat daripada dia punya sisi kemanusiaan. Tentu kan ini lebih kepada tindakan keji, ya kan, dan artinya tindakan yang tidak bisa ditolerirkan, begitu Bu Albert. Hanya saja tentu kan ketika kita melakukan sesuatu hal, kita kan ada di artinya lingkupi dengan suatu norma hukum, ya kan, tentu kan ada norma hukum yang mengaturnya. Segala tindakan yang kita lakukan ini kan ada norma hukum yang mengaturnya, ada undang-undang, kan begitu. Termasuk kan kita mengetahui bahwasannya kita semua ini kan ada artinya itu ruang lingkupnya itu hak asasi manusia, kan begitu Bung Albert. Dalam hak asasi manusia itu tentu kan hak hidup, ya kan, hak orang itu tidak boleh disiksa, ya kan, dianiaya, kan begitu Bung Albert, dalam undang-undang. Tetapi kan dalam konteksnya kan ini lebih kepada kontekstual, kan Bung Albert. Tadi kalau melihat seperti yang Bung Albert sampaikan, ada begal harus tembak di tempat, ya tentu kan ini harus melihat daripada contohnya kasusisnya, situasi dan kondisinya, ya kan. Kalau pada saat itu memang sangat membahayakan, apalagi para kelompok katakanlah begal ini memang dalam melakukan aksinya itu keji, sampai artinya membawa itu senjata tajam yang dapat artinya bisa menghilangkan nyawa, ya kan. Tentu kan ketika kita bertindak, aparat bertindak, tentu kan aparat bertindak itu kan harus tetap melakukan itu namanya itu tindakan yang tegas dan terukur. Tindakan tegas seperti tadi itu untuk dapat melumpuhkan, kan begitu, supaya itu melindungi daripada itu tadi korban-korban masyarakat begitu Bung Albert, ya kan. Tentu kan makanya kasustis, kalau memang contohnya dilakukan perlawanan dan pada saat itu terjadi perlawanan yang sengit yang bisa membahayakan, tentu kan aparat bisa melihat ini, kan begitu Bu Albert. Jadi kita tidak boleh serta-merta contohnya langsung melakukan contohnya itu tindakan yang seperti tadi itu tembak di tempat, begitu Bu Albert. Tentu kan harus melihat kasustisnya, ya kan. Kalau memang memungkinkan bahwasanya tidak, artinya tadi tindakannya itu sangat membahayakan, tentu perintah tersebut bisa dilakukan, karena kembali lagi daripada itu artinya kan kepolisian ini sebagai pelindung, pelayan dan pengayom, kan begitu. Pelindung ya salah satu itu melindungi daripada itu masyarakat, begitu, warga negara, sehingga tadi itu artinya tidak jauh daripada yang namanya terkait dengan tindak-tindak pidana tersebut Bung Albert. Jadi melihat kasusisnya Bung Albert, ya kan. Ya, tetapi kalau memang contohnya memang harus pada saat contohnya dilakukan pengejaran, penangkapan, terjadi perlawanan, tentu kan kita juga ada namanya itu pembelaan diri, ya kan. Artinya pembelaan diri dan juga untuk menyelamatkan daripada kepentingan umum. Ya, tentu kan disinilah daripada tupoksi daripada pihak kepolisian tersebut, ya kan, Bung Albert. Nah itu, jadi memang harus melihat kasusisnya, tidak boleh serta-merta itu langsung disamaratakan, kan begitu Bung Albert.
ya kan? Dan juga ini kan lebih kepada gejolak sosial juga, Betul. ya kan? Tentu harus dilihat juga kondisinya kan begitu Bung Albert. Apalagi saat ini kan yang kelompok-kelompok begal ini kan banyak dia lebih kepada masih itu anak-anak muda, jiwa muda kan begitu. Ya. Tentu bisa dilakukan juga pendekatan seperti itu, pendekatan bagaimana supaya ini anak-anak muda ini diarahkan kepada kegiatan-kegiatan positif, ya kan? Ya. Bagaimana untuk membimbing, membina mereka kan begitu Bung Albert. Ya. Tidak serta-merta kan kita harus melakukan namanya preventif kan begitu Bung Albert. Ya termasuk saat ini kan sudah banyak begitu dia program-program daripada pihak kepolisian seperti adanya program policing kan begitu, policing terkait dengan masyarakat, polisi RW, polisi RT kan begitu Bung Albert, ya kan? Ya. Melibatkan semua komponen-komponen masyarakat. Itu sangat bagus Bung Albert Ya. untuk mencegah di luar daripada tadi itu tindakan yang lebih kepada tadi itu represif kan begitu Bung Albert, ya kan? Lebih kepada preventif, pendekatan yang humanis begitu Bung Albert. Ya, mungkin itu Bung Albert ya. Iya, artinya bahwa dari apa yang disampaikan Bung Naga, ya ini lebih melihat kondisi kasustisnya. Betul. Yang mana jika memang memungkinkan dalam melakukan perburuan atau melakukan penangkapan terhadap pelaku begal, ya melakukan perlawanan atau melakukan suatu tindakan yang membahayakan aparat khususnya, ya hal demikian dapat diterapkan ya Bung. Betul, betul. Ya. Dan kemudian ini Bung, ini ada anggota DPR RI yang sepakat atau setuju dengan sepenggal kalimat tadi jika ada begal yang melakukan suatu tindakan membahayakan ya daripada nyawa ya, sepakat dengan hal demikian. Ya, artinya seperti itu kasustisnya. Artinya ketika sudah membahayakan nyawa, tentu kan harus dilakukan tadi itu tindakan yang tegas dan teruji, ya kan, terukur kan begitu. Terukur dalam arti terukur itu kan pihak kepolisian atau aparat penegak hukum bisa melihat, menilai sejauh mana tindakan yang harus dilakukan terhadap daripada melumpuhkan si begal tersebut. Betul. Ya kan? Ya kita sepakat, namanya kita sepakat dan setuju bahwasanya yang namanya setiap tindak pidana itu atau kejahatan-kejahatan tersebut, ya kan, semua itu harus bisa itu diberantas, ya kan, harus kita bisa jauhi kan begitu Bung Albert, sehingga kita bisa menciptakan rasa aman, rasa damai dan tentram di tengah masyarakat, sehingga kita tidak lagi ketakutan kalau kita artinya bepergian, ya kan, pada malam hari atau siang hari, ya kan, atau kapanpun kita tidak lagi bayang-bayang ketakutan yang begitu, menghantui. Iya Bung Albert. Jadi kita sepakat memberantasnya saja, tentu kan melihat kasustisnya, ya kan, melihat bagaimana artinya ketika contohnya melakukan perlawanan, ya kan, ketika orang contohnya dia memang tidak ada sama sekali melawan, ya kan, hanya terkait contohnya tindakannya tidak terlalu membahayakan, tentu kan di situ bisa melihat tadi tindakan apa yang mau dilakukan daripada para penegak hukum. Tetapi kalau terjadi perlawanan sampai artinya tadi itu dapat menghilangkan nyawa orang, ya kan, atau terjadinya itu tadi artinya tadi itu penganiayaan, ya kan, atau mengakibatkan tadi itu luka berat, ya kan, tentu kan di situ tadi ada tindakan tegas dan terukur daripada aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian kita begitu Bung Albert. Ya kan, jadi ini harus bisa dimaknai, tidak boleh kita langsung artinya lakukan contohnya suatu bahwasanya semua begal harus ditembak di tempat itu Bung Albert, ya kan, tentu lihat kasustisnya juga, ya kan, kita artinya tetap mendorong supaya pihak kepolisian kita itu bertindak secara profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, dan juga tentu dalam melaksanakan tugasnya juga harus melihat daripada tadi kasustisnya, artinya melakukan tindakan yang tegas dan terukur Bung Albert, ya kan. Ya jangan pula artinya nanti bahwasanya mereka tidak bersenjata contohnya, ya kan, dan tindakan yang dilakukannya tidak membahayakan, tetapi kita langsung artinya melakukan tindakan tegas seperti tembak tadi, itu kan juga artinya melampaui juga Bung Albert, ya tidak sebanding kan begitu Bung Albert. Tentu ini yang harus dilihat, makanya kita lihat harus melihat kasustisnya itu Bung Albert. Baik, lalu bagaimana menurut Bung Naga ya dengan statement yang disampaikan oleh Menteri HAM kita, Pak Natalius Pigai, ya, mengatakan bahwa itu tidak boleh. Ya, makanya kita sampaikan, tentu kan itu harus dikaji dari segi mana dia melihat begitu, Karena memang kalau berbicara soal dari segi HAM,
tentu memang itu hak hidup orang itu tidak boleh dicabut dalam bentuk apapun, dikurangi dalam bentuk apapun di Undang-Undang HAM kita, ya kan, nomor 39 tahun kan tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia kan begitu. Di situ kan disebutkan ada di pasal 4 itu Bung Albert, ya kan. Tetapi lagi-lagi tentu melihat kasusisnya, karena jangan sampai ini juga ketika membahayakan terhadap nyawa seseorang, ya kan, artinya membahayakan kepada diri kita sendiri, tentu kan kita artinya itu harus ada tindakan tegas dan terukur dari pihak kepolisian dalam menanganinya, begitu Bung Albert. Ya, kalau contohnya sampai membahayakan seperti yang Bung Albert sampaikan, sampai tadi itu menghilangkan nyawa daripada ada anggota kepolisian, ya ketika dilakukan perburuan untuk menangkap dia, untuk dihadapkan dengan hukum, tapi dia melakukan perlawanan, ya kan, dan tentu membahayakan daripada pihak kepolisian, anggota tadi itu, tentu kan dia melakukan tindakan tegas dan terukur seperti tadi itu, ya kan. Ya, itu tadi. Jadi itu harus dilihat secara kasuistis kembali. Tidak boleh kita artinya sama ratakan juga, begitu. Tidak boleh bilang itu tidak boleh sama sekali, tidak boleh, tentu harus dipilah juga Bung Albert, begitu, ya kan. Itu dia. Jadi seperti kita sampaikan, kita mendukung pihak kepolisian untuk memberantas yang namanya terkait dengan kelompok-kelompok begal, kelompok-kelompok sadis, ya kan, geng-geng motor apa kan, yang bisa membahayakan nyawa kan begitu Bung Albert. Hanya saja tentu dalam hal menjalankan tugas bertindak secara profesionalisme, ya kan, bertindak itu tadi itu harus betul-betul jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ya, dalam hal melakukan tindakannya harus itu adanya tindakan yang tegas dan terukur Bung Albert, begitu Bung Albert. Baik, ya artinya bahwa yang seperti yang disampaikan Bung Naga, ya kembali lagi bahwa dalam hal ini harus diperhatikan lebih daripada kasusisnya, bahwa yang mana jika memang memungkinkan terjadinya perlawanan bahkan membahayakan nyawa para pihak kepolisian, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara terukur. Betul. Dan itu tindakan harus tegas juga. Tindakan tegas, dan seperti yang disampaikan Bung Naga tadi, ya apa yang disampaikan oleh Pak Natalius Pigai itu ya memang dari segi sisi HAM-nya itu sangat memang melanggar hak asasi manusia, namun kembali lagi kita melihat daripada kasusisnya. Betul. Baik, terima kasih Bung telah memberikan kita sama-sama hasanah berpikir pada episode kali ini yang cukup menarik, ya, dan informasi kepada sahabat Bankum berbicara, ya. Seperti yang kita ketahui di Pekanbaru ini, Kota Bertuah khususnya telah didirikan, yaitu sebelumnya mungkin udah disampaikan juga, yaitu tim raga Bung, ya. Betul. Riau Anti-Geng dan Anarkisme. Itulah kepanjangan daripada tim raga Polda Riau yang digagas oleh Bapak Kapolda Riau saat ini, ya, Pak Heri Heriawan, dan juga beserta jajarannya. Dan lepas daripada itu, Bung, ya, sebelum kita mengakhiri daripada episode kita kali ini, ya, satu kata untuk pihak kepolisian menyikapi daripada kasus yang menimpa salah seorang personil menjadi korban daripada begal. Ya, baik, terima kasih Bung Albert. Tentu kita artinya menyampaikan rasa berbelasungkawa, ya, artinya rasa itu tadi itu merasa rasa simpati, ya, atas daripada hilangnya nyawa daripada seorang anggota kepolisian yang untuk mempertahankan, ya, yang ingin artinya itu menyelamatkan daripada adanya perbuatan-perbuatan dari begal, ya, kelompok begal tersebut. Kita sangat salut, kita sangat apresiasi, dan kita sampaikan dedikasi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada anggota tersebut, dan kita minta juga supaya lahir anggota-anggota kepolisian seperti yang daripada almarhum Bung Albert, dalam hal memberantas daripada tindak pidana yaitu tadi terkait dengan kekerasan, ya, termasuk daripada tindakan-tindakan sadis, ya. Jadi artinya kita berterima kasih supaya betul-betul itu memang polisi itu pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Betul. Dan betul-betul itu dari menjalankan tugasnya itu profesionalisme, ya, mengorbankan jiwa dan raganya, ya kan, demi daripada keselamatan bangsa, ya. Betul. Jadi penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada almarhum yang telah mendedikasikan hidupnya, jiwa raganya dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tanpa artinya tadi itu sampai mengorbankan nyawanya, ya. Ini jarang kita dapatkan. Betul. Artinya
ini anggota-anggota kepolisian seperti ini Bung Iya. Albert ya. Dan Iya. kita harapkan supaya tumbuh ya semangat seperti almarhum tersebut ya. Iya. Dan juga kepada seluruh pimpinan daripada pihak kepolisian agar tetap itu begal harus diberantas ya. Tidak ada tempat bagi begal ya. Nggak ada kompromi. Tidak ada kompromi bagi begal, ya harus diberantas. Dan juga mungkin melalui pendekatan-pendekatan seperti tadi itu, mungkin karena dia tadi itu masih jiwa-jiwa masih muda, ya tentu harus dilakukan pendekatan-pendekatan secara humanis, Betul. ya pembinaan ya kan, supaya diarahkan ya kan, dibina ya supaya diarahkan bahwasanya jalan yang mereka lakukan itu tidak benar, itu dan juga bertentangan dengan hukum. Dan selain itu juga itu artinya tadi itu dari segi kemanusiaan juga itu tidak dibenarkan. Betul. Begitu Bung Albert ya. Ya, kami mendukung daripada pihak kepolisian dalam hal memberantas begal ya, artinya dalam melakukan tugasnya tetaplah bekerja secara profesional, Ya. tetaplah menjadi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Ya. Begitu, Bung Albert. Dan supaya masyarakat tidak lagi rasa ketakutan, tidak ada lagi yang membayang-bayangi, ya, dan rasa nyaman itu terwujud di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bung telah menemani sahabat Bankum berbicara di beberapa menit ini yang sangat bermanfaat, dan terima kasih juga kepada sahabat Bankum berbicara ya. Dan sebelum kami mengakhiri daripada episode kali ini, kami menghimbau daripada sahabat Bankum berbicara supaya diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Dan yang pastinya nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.